Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah Subhanahu wa taala permudah segala urusannya, dikabulkan segala hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insyaallah pada video kali ini kita akan sedikit membahas mengenai kapan kita disunnahkan mengangkat kedua tangan ketika kita sedang melaksanakan sholat. Saya ulangi sekali lagi, kapan kita disunnahkan mengangkat kedua tangan ketika kita sedang melaksanakan sholat. Dikatakan oleh ulama, yusannu raf'al yadaini fi arba'ati mawadhi'. Disunnahkan ketika kita sholat mengangkat kedua tangan di 4 tempat. Jadi kita disunnahkan ketika sholat itu mengangkat kedua tangan di empat keadaan, di 4 tempat. Lantas di mana saja kita sunnah mengangkat tangan tersebut? Inda takbiratul ihrami, pertama ketika kita melakukan takbiratul ihram. Kenapa dikatakan takbiratul ihram? Takbiratul ihram itu artinya takbir yang mengharamkan. Takbir yang mengharamkan sesuatu yang halal menjadi haram. Takbiratul ihram itu dikatakan takbiratul ihram ada karena takbir tersebut mengharamkan perkara-perkara yang tadinya dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, ketika kita sebelum takbiratul ihram kita boleh saja makan. Tapi ketika kita sudah takbiratul ihram, maka makan tersebut diharamkan, tidak diperbolehkan. Ketika sebelum takbiratul ihram, kita boleh minum. Tapi ketika sudah takbiratul ihram, kita tidak diperbolehkan minum. Ketika sebelum takbiratul ihram, kita boleh berbincang, ngobrol. Tapi ketika sudah takbiratul ihram, kita tidak boleh berbincang atau ngobrol. Makanya dikatakan takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan perkara-perkara yang tadinya dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika takbiratul ihram, kita disunnahkan mengangkat kedua tangan kita. Jadi ketika takbiratul ihram mengangkat kedua tangan itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Adapun yang wajibnya, yang rukun salat adalah mengucapkan takbirnya. Allahu Akbar, itu yang wajib, itu yang rukun salat. Adapun mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram itu hukumnya sunnah. Meskipun sunnah, kita jangan sampai meninggalkannya, sebab dikatakan orang yang terbiasa menganggap enteng, menganggap remeh perkara yang sunnah, maka akan Allah Subhanahu wa taala beri hukuman sehingga ia merasa enteng untuk meninggalkan perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, kita disunnahkan mengangkat kedua tangan ketika sholat itu ketika kita melakukan takbiratul ihram, itu yang pertama. Sekarang yang kedua kita disunnahkan mengangkat kedua tangan itu ketika kita indar ruku, ketika kita akan ruku. Jadi ketika kita akan ruku, di situ kita sunnah mengangkat kedua tangan. Itu yang kedua, ketika akan ruku. Yang ketiga, indal i'tidal, kita disunnahkan mengangkat kedua tangan itu ketika i'tidal. I'tidal itu sebagaimana kita tahu bahwa i'tidal itu adalah bangun dari ruku. Bangun dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Kita disunahkan di situ mengangkat kedua tangan. Dan itu yang ketiga.
Saya ulangi, pertama disunahkan mengangkat kedua tangan ketika sholat itu ketika takbiratul ihram. Yang kedua ketika kita ruku'. Yang ketiga ketika kita i'tidal. Yang keempat, indal qiyami minat tasyahhudil awal. Indal qiyami, ketika kita bangun dari tasyahud awal, dari tahiyat yang pertama. Ketika kita melaksanakan tahiyat, terus kita akan bangun, berdiri, bangun dari tahiyat pertama, dari tasyahud awal itu, maka kita di situ disunnahkan mengangkat kedua tangan. Adapun selain itu, selain 4 keadaan tersebut, tidak disunnahkan mengangkat kedua tangan. Kembali saya ulangi biar lebih jelas. Pertama, disunnahkan mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Kedua, ketika kita ruku'. Ketiga, ketika kita i'tidal. Keempat, ketika kita bangun dari tasyahud awal. Adapun bangun dari rakaat pertama, rakaat ketiga, maka itu tidak disunnahkan mengangkat kedua tangan. Jadi hanya di 4 tempat tersebut kita disunnahkan mengangkat kedua tangan. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat membawa manfaat khusus untuk saya dan umumnya untuk siapapun yang mendengarkan video ini. Sekiranya bermanfaat, silahkan bantu subscribe, share, like, and comment untuk mendorong lebih maju lagi channel ini dan membawa manfaat untuk kita sekalian. Hakadha minni wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.